Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah kaum muslimin as-shaimin sidang salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bitaufiqihi wa mannihi wa fadlihi subhanahu, kita disampaikan di bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat-manfaat yang luar biasa yang bisa kita raih, yang bisa kita petik, yang bisa kita dapatkan. Jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjuang jiwa raga beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mengecup, merasakan manisnya Islam, manisnya iman, tenangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla. Khatib menasihatkan untuk diri khatib pribadi dan jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat sebelum kita dan begitu juga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kesempatan khutbah kali ini adalah manfaat berpuasa di bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Syuf, kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini adalah panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, menyuruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita tidak akan mendapatkan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melihat mereka
KTP-nya Islam. Mereka mengaku Islam, akan tetapi mereka tidak berpuasa. Nas'alullah salamata wal afiyah. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang-orang Arab Badui mengklaim diri mereka menjadi orang-orang yang beriman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tatkala Arab Badui mengklaim diri mereka, mereka mengatakan kami beriman, kami telah beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalian belum beriman. Akan tetapi katakanlah kalian telah masuk jadi orang Islam, telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman belum masuk ke dalam lubuk hati kalian. Jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mengeluhkan tentang datangnya bulan suci Ramadan. Dia Islam tapi dia berkeluh kesah. Bulan suci Ramadan kita tidak bisa makan di siang hari, kita tidak bisa bergaul di siang hari, kita tidak leluasa di siang hari. Banyak sekali peraturan-peraturan. Kenapa demikian? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Keimanan belum masuk kepada diri mereka. Oleh karena itu jangan heran tatkala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul beriman, shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, berpuasa di bulan suci Ramadan karena didorong keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala. Mereka akan mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa. Di antaranya adalah ada manfaat duniawi, dan yang paling kita harapkan para jemaah sekalian adalah manfaat ukhrawi. Di antara manfaat yang kita dapatkan sebagai seorang yang beriman, yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Nabi SAW bersabda yang kita sebutkan tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena didorong keimanan, perhatikan, karena didorong keimanan dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sahaja, tidak menginginkan pujian manusia. Dan ingat, manfaat bulan suci Ramadan kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang dosa, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai anak Adam, kalian itu berbuat kesalahan siang malam, dan aku akan mengampuni, maka mintalah ampun. Dan salah satu caranya adalah kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manfaat yang kita dapatkan sebagai seorang yang beriman, yang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa sufidatis syayatin wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Jikalau datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan syaitan dibelenggu. Dan ada yang mengumandangkan, memanggil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mereka tidak beriman, tidak akan tersentuh hatinya, tidak akan terpanggil hatinya, tidak akan tersentuh jiwanya. Oleh karena itu Allah mengkhususkan, wahai orang-orang yang beriman, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang beriman yang menginginkan kebaikan, al-ana fa khairul waqtil ana yahin. Sekarang waktunya di bulan suci Ramadan, kesempatan kita terbuka lebar untuk beramal kebaikan-kebaikan. Dan amalan yang paling besar ganjarannya di bulan suci Ramadan adalah berpuasa lillahi subhanahu wa ta'ala. Berpuasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita berpuasa karena kita sakit, bukan kita berpuasa untuk kesehatan kita, tapi yang pertama kali adalah kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengingatkan kepada kita,
Ya bena Adam, Allah SWT berfirman, sesungguhnya wahai anak Adam, kullu amali bani Adam lah, setiap amal anak Adam itu untuk dirinya, illa siyam, kata Allah SWT, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan ganjaran baginya. Aku sendiri akan berikan ganjaran. Di dalam riwayat yang lain, dan ini manfaat yang berikutnya, tatkala kita mengamalkan amal ibadah, satu amalan, terutama berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat-lipat gandakan. Terus amal ibadah yang lain secara umum, tatkala kita melakukan amal kebajikan satu saja, akan dilipat gandakan menjadi 10 dan seterusnya, kecuali berpuasa. Puasa hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa jumlah nilai yang akan kita dapatkan, dan itu jauh lebih besar para jamaah. Oleh karena itu, manfaat berpuasa bagi orang-orang yang beriman sungguh sangat luar biasa. Terlebih lagi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syatr, bahkan thuluth Ramadan, sepertiga Ramadan telah pergi. Apa yang telah kita dapatkan dari 20 hari, 20 malam yang telah kita lakukan? Apakah kita betul shoma Ramadan imanan? Apakah kita betul berpuasa di bulan suci Ramadan di 20 sebelumnya itu karena Allah Subhanahu wa taala? Coba kita lihat, kita introspeksi diri kita masing-masing. Jikalau seandainya ada khalal, ada kekurangan, ada kecacatan, mari kita sempurnakan. Maka perhatikan, 10 hari terakhir merupakan 10 hari yang paling utama para jamaah. Kesempatan kita untuk memperbaiki yang kurang, kalau sudah bagus diperbaiki lagi, diperbaharui lagi, diperindah lagi, lebih semangat lagi. Karena Nabi SAW disebutkan oleh istri beliau tercinta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr, Nabi SAW jikalau masuk ke 10 malam terakhir, sedami zarah, beliau kencangkan ikat pinggang beliau, lebih siap. Wa ayqadha ahlah, dan beliau membangunkan istri keluarganya. Itulah Nabi SAW. Dan beliau tatkala beribadah di 10 malam hari terakhir itu lebih bersemangat. Kenapa demikian? Karena ada janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara khusus Nabi SAW bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Lagi-lagi Nabi SAW mengaitkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan dengan keimanan. Dan ini adalah manfaat yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bangun salat malam di malam Qadar, Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pintu yang disebut namanya Ar-Rayyan, yang mana pintu tersebut tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan ingat, puasa juga memiliki keutamaan yang luar biasa, yang mana nanti di akhirat kelak, di hari kiamat, yang mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan ada manfaatnya di hari kiamat harta sahaja, dzurriyyat sahaja, tanpa adanya hati yang selamat. Dan itu didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa, karena puasa akan datang di hari kiamat menjadi syafaatnya, yang mana puasa nanti akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ay rabb taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Wahai Allah, kata puasa ini memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa. Sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya, meninggalkan dunianya,
min ajli, maka fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Jemaah kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhirat tidak ada lain, hanya ada surga dan neraka. Dan Nabi SAW menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu 'anil nar, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, imanan, lagi-lagi keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya, menjauhkan dirinya dari api neraka. Jemaah kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan di akhirat kelak kecuali memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan barang siapa yang mana dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang sukses, dan tidaklah dunia melainkan hanya kesenangan yang semu. Jemaah kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qudusis salam, akramana bidinil islam wa atamma alaina al-in'am wa faddala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala sairil anam wa ballaghana shahra ramadan شهر الصيام شهر القرآن الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن كما قال في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bersama manfaat daripada berpuasa di bulan suci Ramadan, yang mana manfaat ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Di dalam hadis yang berkaitan tentang seseorang yang beriman akan mendapatkan ganjaran pahala dari segala sisi, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Idza asabathu ad-dharra sabar fakana khairan lah wa in asabathu as-sarra syakar fakana khairan lah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mengherankan, sungguh ajaib perkara seorang yang beriman. Sesungguhnya semua perkaranya itu baik. Ingat, orang-orang yang beriman. Walaysa dzalika illa lil mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan didapatkan kecuali orang-orang yang beriman. Apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar, maka itu kebaikan baginya. Wa in asabathu sarra, dan apabila didapatkan kebaikan, syakar, dan dia bersyukur, fakana khairul. Nah, itu juga kebaikan baginya. Jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada masa-masa kita capek, kita lelah, kita merasa berat untuk menjalankan bulan suci Ramadan. Maka ingatlah manfaat-manfaat yang telah kita sampaikan tadi. Karena tidak ada yang bisa menggugah selera kita, menggugah semangat kita, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan jemaah sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita untuk lebih semangat lagi di 10 hari terakhir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita diberikan taufik hidayah beserta inayahnya mendapatkan malam qadar, Lailatul Qadar, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, imanan wa ihtisaban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته لنا يا رب العالمين ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا الله يا رب العالمين يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.